Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kasih setia dan keadilan Tuhan semakin nyata di dunia yang semakin rusuh. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yehezkiel 37 ayat 20 sampai ayat 22 yang berbunyi sebagai berikut. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka, dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel, pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka, untuk selama-lamanya. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Yehezkiel 37 ayat 26 sampai ayat 28 adalah bagian penting dalam Perjanjian Lama yang mengandung kepentingan teologis dan historis yang besar. Dalam ayat ini, Nabi Yehezkiel menyampaikan pesan ilahi dari Tuhan, menawarkan harapan dan kepastian kepada bangsa Israel di masa keputusasaan dan dalam kondisi ketidakpastian yang besar. Konteks ayat-ayat ini penting untuk memahami maknanya dengan lebih baik. Bangsa Israel telah diasingkan dari tanah air mereka, dan tinggal di Babel, merasa terputus secara rohani dan emosional dari Tuhan mereka, dan dari tanah perjanjian. Mereka percaya bahwa hubungan mereka dengan Tuhan telah terputus karena ketidaktaatan mereka. Dalam konteks ini, Yehezkiel menerima penglihatan dari Allah yang berjanji akan membuat perjanjian baru dengan umatnya. Tuhan menyatakan bahwa Dia akan memberi mereka hati yang baru dan roh yang baru, menggantikan hati mereka yang keras dengan hati yang lembut. Transformasi ini menandakan pembaruan hubungan perjanjian dengan Tuhan dan kembalinya mereka ke tanah Israel. Lebih jauh lagi, Tuhan meyakinkan bangsa Israel bahwa Dia akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya sekali lagi. Dia berjanji untuk tinggal di antara mereka, dan menjadi tempat perlindungan mereka, sebuah simbol mendalam akan kehadiran dan perlindungan Tuhan terhadap umat-Nya. Yehezkiel 37, ayat 26 sampai ayat 28, adalah sumber pengharapan dan penghiburan, yang menekankan sifat abadi perjanjian Allah, dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap umat-Nya. Hal ini menawarkan pesan pemulihan, pembaharuan, dan kehadiran ilahi, mengingatkan kita bahwa bahkan dalam masa-masa tergelap sekalipun, kasih dan janji-janji Tuhan tetap teguh. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah dunia yang semakin kacau dan penuh ketidakpastian, Yehezkiel 37 ayat 26 sampai ayat 28 membawa pesan yang membentengi iman kita dan mengingatkan kita akan kesetiaan kasih dan keadilan Tuhan yang tak tergoyahkan. Ayat-ayat ini menceritakan tentang janji ilahi, perjanjian yang diperbarui, dan jaminan bahwa kehadiran Tuhan adalah tempat perlindungan di tengah gejolak kehidupan kita. Dalam konteks saat ini, ketika tantangan global dan pergumulan pribadi tampaknya tidak dapat diatasi, pesan Yehezkiel sangat menyentuh hati. Ini berbicara tentang kesetiaan Tuhan, menjanjikan untuk memberi kita hati yang baru, dan juga semangat yang baru. Ini menandakan suatu transformasi, suatu pembaharuan yang melampaui keadaan duniawi kita. Hal ini mengingatkan kita, bahwa kasih Tuhan tetap teguh, bahkan ketika hati kita lelah, dan semangat kita melemah. Ayat-ayat ini menggarisbawahi perlunya iman akan janji-janji Allah yang kekal.
Hal ini meyakinkan kita bahwa Tuhan ingin tinggal di antara umat-Nya, menjadi tempat pengungsian dan perlindungan kita, menyediakan sumber penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi hidup yang sulit dan rumit. Di dunia, di mana keadilan seringkali sulit dipahami, pesan Yehezkiel meyakinkan kita akan keadilan Allah, sebuah keadilan yang melampaui pemahaman manusia. Hal ini mendesak kita untuk tetap setia pada perjanjian kita dengan Allah, mengakui peran kita dalam hubungan ilahi ini. Yehezkiel 37 ayat 26 sampai ayat 28 mendorong kita untuk berpegang teguh pada iman kita, percaya pada kasih dan keadilan Tuhan, dan menemukan penghiburan dalam tempat kudus dan hadirat Tuhan, bahkan ketika dunia di sekitar kita semakin kacau. Ini adalah pengingat abadi bahwa kesetiaan Tuhan adalah sauh yang kita perlukan dalam mengarungi hidup yang diterpa badai lautan kehidupan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Percayalah pada kasih dan keadilan Tuhan yang tak tergoyahkan, bahkan ketika dunia tampak kacau balau. Carilah transformasi dari Tuhan, dan izinkan Tuhan memberi kita hati dan semangat baru untuk memperbarui hubungan kita dengannya. Pertahankan komitmen kita dalam perjanjian ilahi dengan Tuhan, dan jalani kehidupan yang selaras ini dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Allah. Berusahalah untuk mendapatkan perlindungan pribadi dengan Tuhan, temukan penghiburan, bimbingan, dan kekuatan di hadirat-Nya. Tunjukkan kesetiaan yang kita terima dari Tuhan kepada sesama, melalui tindakan yang mencerminkan kasih dan keadilan Tuhan dalam tindakan kita dan hubungan dengan sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kasih setia dan keadilan Tuhan tak tergoyahkan, yang menopang kami dalam dunia yang semakin kacau balau ini. Bantulah kami untuk merangkul iman, untuk memperbarui hati kami, dan hidup dalam komitmen perjanjian. Bantulah kami untuk terus mencari kehadiran Tuhan, dan mencerminkan kasih setia Tuhan kepada orang lain. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.